Wirakusuma sudah lebih dari 10 tahun hidup di balik wajan dan asap minyak. Tangannya hafal kapan ikan harus dibalik, kapan sambal harus diulek ulang agar rasanya pas. Ia bukan orang yang banyak bicara, tapi semua pemilik warung pecel lele tempatnya bekerja tahu satu hal, kalau Wira yang pegang dapur, pelanggan jarang kecewa. Hidupnya sederhana, pulang malam, bangun dini hari, lalu berangkat lagi. Bagi Wira, kerja keras adalah cara paling lurus untuk menyambung hidup. Ia percaya keluarga adalah tempat paling aman. Itulah sebabnya ketika saudaranya sendiri datang membawa tawaran usaha bersama, Wira tidak banyak berpikir. Modal dari sang saudara, resep dan tenaga dari Wira. Bagi hasil 50/50, 50-50. Kesepakatan itu terdengar adil, bahkan terlalu adil, sampai-sampai Wira merasa sungkan mempertanyakan detail lain. Baginya, keluarga tak mungkin berniat buruk. Hari-hari awal membuka warung berjalan biasa saja. Mereka menyewa tempat sederhana di pinggir jalan, memasang spanduk seadanya, dan membuka lapak setiap sore. Wira bekerja dari siang hingga larut malam, menyiapkan bahan, menggoreng, melayani pelanggan. Saudaranya datang lebih sering malam hari, menghitung uang, mencatat pemasukan, lalu pulang lebih dulu. Wira tak mempermasalahkan. Ia terbiasa bekerja lebih keras. Beberapa minggu pertama, penghasilan cukup untuk menutup biaya, tidak lebih, tidak kurang. Namun, memasuki bulan kedua, sesuatu berubah. Pelanggan datang semakin ramai, bahkan di hari-hari yang biasanya sepi. Ada malam-malam di mana kursi tak pernah kosong dan ikan lele habis sebelum jam 10. Wira sempat heran, tapi ia menganggapnya sebagai berkah. Mungkin rezeki memang sedang berpihak. Masalah mulai terasa saat pembagian hasil. Saudaranya memberi Wira amplop dengan uang yang menurut perhitungan Wira terasa janggal. Modal belum balik, begitu alasannya. Minggu berikutnya, alasannya sama. Bulan berikutnya pun tak berubah. Wira mulai menghitung ulang di kepalanya. Berapa lele yang terjual, berapa porsi nasi, berapa sambal yang habis. Angkanya tak masuk dengan uang yang ia terima. Sementara itu, perubahan lain terlihat jelas. Saudaranya datang dengan motor baru, ponsel lebih mahal, dan pakaian yang semakin rapi. Ia sering membicarakan rencana membeli tanah, merenovasi rumah. Wira hanya mengangguk sambil membersihkan wajan. Setiap kali niat bertanya muncul, ia menelannya kembali. Ia takut dianggap tidak tahu diri, takut merusak hubungan darah hanya karena uang. Di rumah, istrinya sempat bertanya, kenapa hasil yang dibawa Wira tak pernah bertambah? Wira menjawab singkat, mengatakan semuanya baik-baik saja. Ia masih berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya. Dalam hatinya, ia memilih bersabar. Ia meyakinkan diri bahwa keluarga tak mungkin tega menipu. Namun malam itu, saat menutup warung dan menghitung sisa uang receh di laci, perasaan tertekan menyelinap pelan. Ada sesuatu yang mulai busuk. Bukan pada makanan, tapi pada kesepakatan yang dulu terasa suci. Wira menatap jalan yang mulai sepi, menarik nafas panjang, lalu memutuskan diam, setidaknya untuk sekarang. Keputusan itu tidak lahir dalam satu malam. Wira menimbangnya berhari-hari, menyimpannya rapat-rapat, bahkan dari istrinya sendiri. Namun setiap kali menerima amplop berisi uang yang tak sepadan dengan keringatnya, tekad itu mengeras. Ia lelah bergantung pada perhitungan orang lain. Ia ingin berdiri di atas usahanya sendiri, dengan hitungan yang jelas dan rezeki yang bersih. Tabungan yang ia kumpulkan tak seberapa. Hasil menyisihkan uang belanja dan lembur yang tak pernah dihitung. Istrinya sempat terdiam saat Wira mengutarakan niat keluar dari usaha bersama. Bukan menentang, tapi khawatir. Meski begitu, ia akhirnya mengangguk dan berkata pelan, "Kalau masih yakin, aku ikut. Rezeki gak kemana." Kalimat sederhana itu menjadi penopang terakhir keberanian Wira. Wira pamit baik-baik pada saudaranya. Tidak ada pertengkaran, hanya senyum kaku dan ucapan basa-basi. Ia menyewa kios kecil, hanya 100 meter
dari warung lama. Spanduknya sederhana, meja kursinya bekas, tapi semangatnya utuh. Setiap sore, Wira membuka lapak dengan harapan yang sama seperti dulu. Kerja jujur, hasil menyusul. Hari-hari pertama terasa menjanjikan. Beberapa pelanggan lama sempat mampir, menyapa, bahkan memuji rasa masakannya. Wira pulang dengan wajah lelah, tapi hati ringan. Ia merasa akhirnya mengambil kembali harga dirinya. Di kepalanya, ia membayangkan pelan-pelan warungnya akan dikenal, sama seperti yang dulu ia bangun bersama saudaranya. Namun, harapan itu mulai retak. Minggu berikutnya, kursi-kursi lebih sering kosong. Jam makan malam berlalu tanpa suara piring. Dari kejauhan, Wira bisa melihat warung saudaranya penuh sesak. Lampunya terang, suaranya ramai. Pelanggan seolah melewati warung Wira tanpa menoleh. Padahal aroma gorengannya sama, bau sambalnya sama, bahkan lebih fresh, segar. Modal mulai tergerus. Uang belanja harian makin sulit diputar. Wira mulai menghitung koin di laci dengan tangan gemetar. Istrinya mencoba tetap tersenyum, meski Wira tahu kekhawatiran itu tak bisa disembunyikan sepenuhnya. Malam-malamnya menjadi panjang, diisi tatapan kosong kewajan yang dingin. Yang paling menyakitkan bukan sepinya warung, melainkan perasaan kalah tanpa sebab jelas. Wira bertanya pada dirinya sendiri, apa yang kurang? Rasa sama, harga bersaing, pelayanan ramah, namun hasilnya berbanding terbalik. Setiap kali ia menengok ke arah warung saudaranya yang semakin ramai, dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang selama ini ia hindari. Ada sesuatu yang tidak wajar. Kesuksesan saudaranya terasa terlalu mulus, terlalu stabil, seolah tak tersentuh hukum usaha yang ia kenal selama ini. Hukum usaha. Pikiran itu membuatnya tidak nyaman, tapi juga sulit diusir. Di penghujung bulan, tabungan hampir habis. Wira duduk sendirian di warungnya yang sunyi, mendengar suara tawa dari kejauhan. Malam itu, ia merasa bukan hanya kalah bersaing, tapi seperti sedang berhadapan dengan kekuatan yang tidak bisa ia lihat dan tak ia pahami. Keputusasaan membuat Wira melakukan hal-hal yang dulu tak pernah ia bayangkan. Malam-malam sunyi di warung yang sepi berubah menjadi waktu paling panjang untuk berpikir. Dalam satu percakapan di grup WhatsApp pedagang kaki lima, ia membaca cerita tentang cara cepat melariskan dagangan. Awalnya ia mengabaikan, akan tetapi saat satu persatu pedagang lain menguatkan, menyebut nama seorang kuncen di kaki gunung di daerah Jawa Tengah, benih harapan tumbuh di tempat yang salah. Wira tidak langsung percaya, ia hanya membaca, menyimak, menyimpan, sampai suatu malam, ketika uang belanja tinggal beberapa lembar, dan istrinya tertidur dengan mata sembab, ia mengambil keputusan. Jika ada jalan pintas yang bisa menyelamatkan usahanya, ia akan mencobanya, sekali saja. Ia berangkat sendiri, menjelang tengah malam. Sesajen yang diminta disiapkannya sesuai pesan singkat. Nasi tumpeng kecil, ayam cemani, kembang 7 rupa, dan benda-benda yang namanya bahkan sulit ia ucapkan. Motor ia tinggalkan di bawah, lalu berjalan kaki mengikuti jalur setapak menuju lereng gunung. Hutan terasa sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung malam, hanya suara langkahnya sendiri yang terdengar asing. Semakin ke dalam, udara berubah dingin dan berat. Beberapa kali Wira merasa seperti diikuti. Bayangan hitam melintas di antara pepohonan, lalu menghilang. Ia menahan diri untuk tidak menoleh terlalu sering. Dalam hatinya, ia mengulang nama Tuhan, meski rasa takut tetap merayap. Di sebuah tanah lapang kecil, ia bertemu kuncen itu, atau setidaknya sosok yang mengaku sebagai perantara. Wajahnya samar dalam cahaya obor, suaranya berat dan datar. Wira diperintahkan meletakkan sesajen dan mengikuti mantra yang terdengar asing di lidahnya. Setiap kata terasa salah, tapi ia tetap melafalkannya dengan tangan gemetar.
Ritual itu bukan hanya menguji nyali, tapi juga batin. Wira melihat sosok-sosok lain muncul di pinggir penglihatannya. Ada yang berwajah rusak, ada yang hanya berupa bayangan tinggi menjulang. Salah satunya mendekat, berbisik pelan hingga membuat lutut Wira hampir roboh. Ia nyaris menyerah, ingin lari turun dan melupakan semuanya. Namun kuncen itu berkata satu kalimat yang menancap dalam. Kalau sudah sampai di sini, pulang tanpa apa-apa lebih berbahaya. Di akhir ritual, Wira diminta menyetujui perjanjian, tidak tertulis, hanya diucapkan di lisan, tentang kepatuhan, tentang imbalan, tentang kewajiban yang akan datang. Wira mengangguk tanpa benar-benar paham. Yang ia tahu, ia ingin usahanya hidup kembali. Ia pulang menjelang subuh. Tubuhnya lelah, tapi ada sensasi aneh, seperti membawa beban tak terlihat di punggungnya. Di rumah, ia tidur dengan gelisah. Beberapa hari berikutnya, ia mulai menerima aturan baru. Ritual rutin setiap malam Selasa Kliwon, ruangan khusus yang tak boleh dimasuki siapapun, dan larangan-larangan yang membuat istrinya mulai bertanya. Wira hanya menjawab singkat. Ia sendiri belum sepenuhnya mengerti apa yang telah ia bawa pulang. Yang ia rasakan sejak malam itu, rumahnya tak pernah benar-benar sunyi lagi. Perubahan itu datang nyaris tanpa aba-aba. Dalam hitungan hari setelah ritual pertama yang lengkap, warung Wira mendadak hidup. Kursi yang sebelumnya berdebu kini tak pernah kosong. Antrian mengular hingga trotoar. Suara pesanan bersahutan, dan wajan tak sempat dingin. Wira bekerja seperti biasa, sigap, rapi, dan tenang. Namun kali ini, hasilnya terasa tak masuk akal. Setiap malam, uang di laci bertambah lebih cepat dari hitungannya, seolah ada tangan lain yang ikut menaruhnya. Kabar cepat menyebar. Orang-orang yang tak pernah ia kenal datang. Katanya, cocok dengan rasa sambal masakannya. Wira sempat tersenyum pahit. Rasa itu sama seperti dulu. Bedanya, kini rezeki mengalir deras. Ia menutup utang kecil, menambah karyawan, lalu membeli mobil bekas yang layak. Tak lama, ia memulai pembangunan rumah sederhana. Dalam hatinya ada rasa menang yang diam-diam tumbuh. Bukan semata karena uang, tapi karena akhirnya ia berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi dari saudaranya. Namun, setiap keberhasilan menuntut bayarannya. Malam Selasa Kliwon datang lebih cepat dari dugaan. Sesajen yang diminta bertambah. Bukan lagi sekedar ayam dan kembang, melainkan benda-benda mahal yang membuat Wira menelan ludah. Ia patuh. Ia menyiapkan ruangan khusus di rumah. Pintu selalu terkunci, lampu temaram, bau kemenyan yang tak pernah benar-benar hilang. Larangan-larangan baru menyusul. Ia diminta menjaga jarak dengan istrinya pada malam tertentu. Wira menuruti dengan alasan lelah bekerja. Jarak itu tumbuh menjadi dingin. Istrinya mencoba memahami, tapi tatapannya berubah ragu. Wira menghibur diri dengan berpikir ini sementara. Semua akan kembali normal setelah usaha stabil. Ia tak menyadari bahwa normal dalam tanda kutip telah bergeser jauh. Pada suatu malam ritual, saat rumah sunyi dan jam dinding berdetak pelan, Wira merasakan kehadiran yang berbeda. Udara menebal, lampu meredup. Di sudut ruangan, sosok perempuan muncul. Wajahnya menyerupai istrinya, namun lebih halus, lebih muda, dan senyumnya memikat sekaligus menakutkan. Wira ingin memalingkan muka, tapi kakinya terasa tertanam. Suara perempuan itu lembut, memanggil namanya dengan nada yang membuat dadanya berdebar. Sejak malam itu, kehadiran itu datang lagi dan lagi, selalu di waktu ritual, selalu dengan wajah yang sama, akrab namun asing. Wira merasa bersalah, takut, sekaligus terjerat. Ia tidak berani bercerita. Ia hanya menguatkan diri bahwa ini bagian dari imbalan yang tak perlu dipertanyakan. Tragedi pertama terjadi tanpa peringatan. Adiknya yang sejak awal membantu di warung mengeluh pusing dan mual. Wajahnya pucat,
Matanya cekung. Dokter tak menemukan sebab jelas. Dalam 3 hari, kondisinya memburuk, demam tinggi, tubuhnya melemah, dan nafasnya tersengal seperti ditindih beban berat. Wira berjaga semalaman, memegang tangan adiknya yang dingin. Dan pagi itu, adiknya menghembuskan nafas terakhir. Tanpa luka, tanpa penjelasan. Warung tetap ramai, malah semakin ramai. Uang tetap mengalir. Tapi di balik suara tawa pelanggan, Wira merasakan sesuatu menggerogoti dari dalam. Kesuksesan yang ia raih kini terasa basah, seolah ada darah yang tak terlihat menodai setiap lembar uang yang ia pegang. Kematian adiknya menjadi awal dari rentetan yang tak bisa dihentikan. Wira mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan yang kejam. Namun hari-hari berikutnya menampar keyakinan itu hingga hancur. Satu persatu karyawan mulai jatuh sakit. Keluhannya serupa. Tubuh mendadak lemas, dada terasa ditekan, dan mimpi buruk yang sama berada di ruangan gelap dengan bau anyir yang menusuk hidung. Dokter kembali angkat tangan. Obat tak mempan, doa-doa hanya menenangkan sesaat. Rumah Wira ikut berubah. Dinding yang dulu terasa hangat kini seolah menyerap dingin. Lampu sering meredup tanpa sebab. Di malam hari, langkah kaki terdengar di lorong, padahal semua pintu terkunci. Istrinya mulai sulit tidur, sering terbangun dengan nafas tersengal. Wira merasakan tatapan dari sudut-sudut rumah, terutama dari arah ruangan ritual. Bau kemenyan seperti menetap, bahkan saat ia tidak menyalakannya. Mimpi buruk datang bertubi-tubi. Dalam tidurnya, Wira melihat sosok perempuan itu berdiri di ujung ranjang. Wajahnya berganti-ganti, kadang menyerupai istrinya, kadang asing dan bengis. Suaranya berbisik, datar dan dingin, menagih hak yang belum lunas. Ia melihat bayangan keluarganya satu persatu diseret ke kegelapan. Setiap kali terbangun, keringatnya dingin dan jantungnya berdegup tak beraturan. Di titik itu, Wira mencoba melawan. Ia memutuskan berhenti ritual. Malam Selasa Kliwon berikutnya, ia lewatkan dengan lampu menyala terang. Doa dipanjatkan terbata-bata, namun balasan datang cepat dan tanpa ampun. Keesokan harinya, warung mendadak sepi. Pelanggan menghilang seperti ditelan bumi. Bahan baku tersisa, uang tak bergerak. Dalam 2 hari, pemasukan runtuh. Telepon dari pemasok menagih pembayaran. Wira merasakan cekikan yang tak terlihat, bukan di leher, tapi di hidupnya. Teror meningkat. Bisikan terdengar jelas saat ia sendiri. Bayangan melintas di cermin. Suatu malam saat ia tertidur di sofa, sesuatu menindih dadanya. Ia terbangun tak bisa bergerak. Nafasnya terhenti, seolah tangan dingin mencekik lehernya. Di antara kabur penglihatannya, ia melihat sosok perempuan itu menunduk. Senyumnya tipis dan mematikan. Wira berhasil meronta dan terlepas, terjerembab ke lantai dengan tangisan pecah. Dalam kepanikan, ia kembali melakukan ritual. Ia berharap menenangkan keadaan, menghentikan teror. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Malam itu, sosok itu datang lebih dekat, lebih nyata. Ruangan terasa menyempit. Wira merasakan cengkeraman kuat di lehernya. Lebih lama, lebih kejam. Ia yakin akan mati. Baru setelah ia bersumpah patuh, tekanan itu mengendur, meninggalkannya terkapar dengan suara tercekik. Wira menangis sendirian hingga pagi. Di hadapannya, 2 jalan sama-sama gelap. Berhenti berarti kehilangan segalanya. Melanjutkan berarti menyerahkan lebih banyak korban tumbal. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Perjanjian ini tidak pernah tentang keberhasilan. Ini tentang kepemilikan, dan ia bersama hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Keputusan untuk berhenti akhirnya lahir dari ketakutan yang tak lagi bisa ditawar. Wira sadar, jika ia terus patuh, yang tersisa dari keluarganya tak akan ada. Dengan tubuh gemetar dan pikiran kacau, ia mendatangi seorang ustadz di luar kota. Bukan untuk pamer cerita, tapi memohon pertolongan.
Di ruang tamu sederhana itu, Wira menceritakan semuanya dengan suara pecah, dari usaha yang melonjak hingga teror yang menelan nyawa adiknya. Ustadz itu mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya menegang ketika mendengar detail perjanjian dan ritual. Ia menegaskan satu hal, Wira harus berhenti total, memutus semua ikatan, stop ritual, dan bersiap menghadapi balasan. Tidak ada jalan aman, taubat berarti perang. Wira pulang dengan segenggam doa dan air yang telah didoakan. Namun belum jauh dari rumah Ustadz, hujan turun deras. Jalan licin, pandangan terbatas. Dari sisi kanan, sebuah truk muncul terlalu cepat. Benturan keras terjadi. Dunia Wira gelap. Ia terbangun di rumah sakit dengan rasa nyeri yang tak tertahankan. Kaki kanannya tak bisa digerakkan. Dokter berkata dengan nada hati-hati, "Sarafnya rusak, lumpuh permanen." Wira menatap langit-langit kamar, merasa seolah sebagian hidupnya telah dicabut tanpa ampun. Belum sempat ia pulih, kabar lain menyusul. Warungnya terbakar di malam hari. Api melahap kontrakan, peralatan, dan stok. Tidak ada korban jiwa, tapi tak ada yang tersisa. Uang tabungan terkuras untuk pengobatan, perbaikan yang tak pernah selesai, dan kebutuhan harian yang kini terasa menekan. Kesuksesan yang dulu berkilau lenyap dalam abu. Di rumah, teror memuncak. Istrinya mulai mengalami gangguan berat. Ia sering berteriak tengah malam, tubuhnya kejang tanpa sebab. Dari langit-langit kamar, belatung jatuh berderai, memenuhi lantai seperti hujan kecil yang menjijikkan. Bau busuk menyebar, membuat nafas sesak. Setiap malam, bisikan menghantui, memanggil nama mereka berdua. Wira tak bisa berbuat banyak. Dengan kaki lumpuh, ia hanya bisa menggenggam tangan istrinya, membacakan doa dengan suara parau. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Setiap detik, setiap tarikan nafas. Ustadz datang beberapa kali, akan tetapi gangguan itu seperti menertawakan usaha mereka. Sosok yang sama hadir di sudut ruangan, tersenyum puas. Suatu subuh, istrinya kejang lebih keras dari biasanya. Matanya terbuka, tapi kosong. Nafasnya tersendat, lalu terhenti. Wira menjerit, memeluk tubuh yang perlahan dingin. Tidak ada luka, tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang kejam. Pemakaman berlangsung sederhana. Wira duduk terpaku, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Semua harta telah terjual, mobil, perhiasan, bahkan rumah yang baru dibangun. Ia kini tinggal menumpang dengan tubuh yang tak lagi utuh dan jiwa yang terkoyak. Babak itu berakhir tanpa kemenangan. Tidak ada kegelapan, hanya kehancuran total. Menyisakan seorang pria yang kehilangan segalanya, dan kesadaran pahit bahwa harga taubatnya telah dibayar lunas. Tapi perang itu belum benar-benar usai. Wira kini hidup dalam sisa-sisa hari yang berjalan lambat. Ia tinggal di rumah kecil bersama ayahnya yang sudah renta. Tubuhnya setengah lumpuh, pikirannya penuh bayang-bayang. Setiap pagi ia membantu sebisanya, menyeduh teh, menyapu halaman dengan tongkat penopang, lalu duduk menatap jalan yang tak lagi ramai. Warung pecel lele itu tinggal kenangan, yang tersisa hanya bau kosong yang kadang terasa menyelinap di hidungnya, entah dari ingatan atau dari sesuatu yang lain. Setiap malam Kamis, mereka mengadakan tahlilan sederhana. Wira membaca doa dengan suara pelan, terputus-putus, seolah takut mengganggu sesuatu yang sedang mengintai. Doa-doa itu menenangkan, meski hanya sebentar. Ayahnya sering terlelap di sajadah, wajahnya lelah namun pasrah. Wira menguatkan diri bahwa doa adalah satu-satunya pegangan yang tersisa. Namun tengah malam selalu datang dengan caranya sendiri. Saat jam berdetak melewati angka 12, langkah kaki terdengar di teras, perlahan, terukur, berhenti tepat di depan pintu. Wira menahan nafas. Dari celah sunyi itu, bisikan muncul, jelas dan dingin. "Kamu harus mati." Kalimat yang sama, nada yang sama, seperti janji yang diulang agar tak pernah dilupakan. Wira memejamkan mata,
menggenggam tasbih hingga jemarinya memutih. Ia mengerti sekarang, perjanjian itu belum selesai. Yang diambil bukan hanya harta dan keberhasilan, melainkan urutan. Keluarga dulu, lalu dirinya. Setiap kematian, setiap sakit adalah pengingat bahwa hutang itu dicatat rapi, tanpa toleransi, tanpa penghapusan. Kabar dari kejauhan sesekali sampai ke telinganya. Saudaranya masih berjaya, usahanya berkembang, cabangnya bertambah. Namun bersamaan dengan itu, berita duka mulai menyusul. Seorang paman meninggal mendadak, sepupu jatuh sakit tanpa sebab jelas. Wira tidak bersuka cita. Ia justru merasakan dingin yang sama merambat di tulang punggungnya. Polanya terlalu familiar. Hutang yang sama, jalan yang sama, harga yang tak pernah murah. Wira tidak lagi iri. Yang tersisa hanya rasa iba dan peringatan yang tak sempat ia sampaikan. Ia tahu keberhasilan yang dipaksa akan selalu meminta tumbal. Dan ketika pembayaran dihentikan, penagih tak pernah pergi. Ia hanya menaikkan bunga. Pada suatu dini hari, saat angin bergerak pelan dan daun-daun berdesir seperti bisik-bisik kecil, Wira duduk di ambang pintu. Ia menatap langit yang gelap, berusaha menerima bahwa ketakutan adalah teman yang akan menemaninya sampai akhir. Ia tidak mencari jalan pintas lagi. Ia tidak lagi menawar. Ia hanya berdoa agar ayahnya diberi umur panjang dan dilindungi dari sisa-sisa janji yang belum lunas. Pesan itu akhirnya jelas baginya. Pahit namun pasti. Rezeki yang dipaksa lewat jalan gelap tak pernah benar-benar menjadi milik manusia. Ia hanya titipan yang dibayar dengan nyawa. Dan hutang pada makhluk gaib tak pernah bisa dilunasi dengan harta, kepatuhan, atau penyesalan, selain dengan kehancuran yang ditagih perlahan sampai tak ada lagi yang tersisa. Selesai. Semoga bisa mengambil hikmah. Tony Abbas pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.